Selanjutnya kita dengarkan sambutan Sekretaris Jenderal DPP Partai Gerindra sekaligus membuka acara, dilanjutkan dengan pengarahan dan materi tentang konsolidasi pemenangan pemilu 2014 dan sosialisasi 6 program aksi. Kepada Bapak Ahmad Muzani kami persilakan dengan hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara Ketua DPD Partai Gerindra Provinsi Bengkulu, Saudara Sekretaris dan Bendahara Partai Gerindra Provinsi Bengkulu, dan saudara-saudara Dewan Penasehat serta jajaran pengurus DPD lainnya yang saya hormati, saudara-saudara Ketua DPC dan para pengurus DPC Partai Gerindra se-Provinsi Bengkulu, para calon anggota legislatif DPRD Kabupaten, Kota, Provinsi, dan caleg DPR RI, dapil-dapil yang ada di Provinsi Bengkulu, para tamu undangan, Ibu dari Panwaslu Provinsi Bengkulu, Bawaslu, Badan Pengawas Pemilu, teman-teman rombongan dari Jakarta yang saya hormati. Saya bersyukur kehadirat Allah pada hari ini dapat bertemu dengan saudara-saudara sekalian. Kalau kita menghitung hari menghadapi hari H, pemilu itu akan berlangsung pada hari Rabu tanggal 9 April 2014, tepatnya hari Rabu Pahing. Ini ada orang Jawa nggak ya? Hitung sendiri hari Rabu Pahing itu hitungannya apa gitu ya. Kalau hitungannya adalah tanggal 9 April 2014, kita menghitung dari sekarang berarti ada 7 bulan. 7 bulan akan dipotong liburan Natal, Tahun Baru, dan seterusnya. Efektif kita akan mempersiapkan pemilu hanya 6 bulan. Sebenarnya persiapan yang sesungguhnya yang kita siapkan menghadapi pemilu sejak selesainya pemilu 2009. Ada persiapan yang sangat panjang bagi Partai Gerindra jika dibandingkan 2009. 2009 kita mempersiapkan pemilu sangat pendek. Hasilnya juga pendek. DPR Provinsi di Bengkulu ini hanya menghasilkan satu. DPR Kabupaten hanya menghasilkan 8. DPR RI 0. Ada persiapan yang terlalu mendadak 2009. Ada sumber daya manusia yang tidak siap. Ada pengalaman yang pendek sehingga banyak aturan main yang kita paham dan lain-lain.
Tapi menghadapi 2014, persiapan kita lebih panjang. Selesai pemilu 2009, hasil kita minimum, itulah menjadi pelajaran kita. Apa pelajaran yang pertama? Pelajaran pertama, ternyata struktur partai harus benar-benar kuat. 2009 DPC ada, PAC antara ada dan tidak. Ranting apalagi. Itu tidak boleh terjadi pada tahun 2014. Salah satu indikator bahwa 2014 buat Gerindra adalah suatu yang jauh berbeda dengan 2009 adalah jumlah calon anggota legislatif yang maju dari partai Gerindra. Di Dewan Pimpinan Pusat kita mengajukan 560 orang anggota, calon anggota DPR RI. Yang mendaftar ada 2.780. Itu artinya 1:5. 2.200 orang harus terbuang, tereliminasi dari proses seleksi calon anggota DPR. Di Dapil Bengkulu ada 4 kursi DPR RI yang diperebutkan. Kalau nggak keliru, di provinsi ini ada 27 orang yang ingin maju berebut 4 kursi DPR RI dari Bengkulu. Di provinsi ada 45 orang calon anggota DPR yang diperebutkan. Orang yang mendaftar 1:3. Di kabupaten kota, di dapil, di kabupaten saudara, ada yang 25, ada yang 30, ada yang 35. Rata-rata 1:2. Kita semua yang berkumpul, yang kemudian diumumkan oleh KPU dalam daftar calon tetap kemarin, adalah orang-orang terpilih yang mendapatkan kepercayaan dari partai untuk berlaga pada pemilu yang akan datang. Karena itu, saudara-saudara sekalian, harapan kami, saudara yang kita tetapkan menjadi caleg, apakah di DPR RI, DPR provinsi, DPR kabupaten kota, sungguh-sungguh tidak mengecewakan kepercayaan partai dan tidak mengecewakan kepercayaan rakyat Bengkulu. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, apa yang menyebabkan masyarakat di Bengkulu, di seluruh Indonesia begitu besar mempercayai Partai Gerindra? Salah satu sebabnya putaran perpindahan kekuasaan dari partai ke partai, dari presiden ke presiden, ternyata tidak menghasilkan sesuatu yang optimal bagi kepentingan rakyat. Ketika partai ini lahir 2008 dengan sosok pimpinan dan pemimpin partai Prabowo Subianto, dalam waktu yang sangat cepat rakyat merespon positif kehadiran sosok Prabowo dan partai ini. Meskipun sekarang ini Gerindra baru 26 kursi DPR RI, ternyata di dalam banyak survei
Gerindra menempati posisi-posisi yang sangat bagus dalam urutan partai tingkat nasional. Tahun 2014, Saudara Sis tidak akan sendirian lagi di DPRD. Dari 4 kursi DPR RI, Dewan Pimpinan Pusat mentargetkan setidak-tidaknya kita harus mendapatkan 1 kursi DPR. Di Sumatera ini diperebutkan 120 kursi DPR RI. 120 kursi DPR RI diperebutkan di Pulau Sumatera. Dari 120 targetnya Aceh, kita berharap dapat 7-9 kursi. Sumatera Utara, kita targetnya bisa 7-9 kursi juga. Sumatera Barat, kita targetkan 4. Sumatera Selatan, kita targetkan 4. Lampung, kita targetkan 5. Dan seterusnya. Kalau provinsi-provinsi lain di Sumatera bisa menyumbang kursi DPR RI untuk memajukan Ketua Dewan Pembina menjadi calon presiden, maka saya kira kalau Provinsi Bengkulu bisa menyumbangkan setidaknya 1 kursi, saya kira akan menjadi kebanggaan rakyat Bengkulu. Karena itu, saudara-saudara sekalian, kumpulnya kita di hotel yang mewah ini, hadirnya kita semua sebagai calon anggota legislatif se-Provinsi Bengkulu di ruangan yang bagus ini, haruslah menjadi tekad kita semua harus terpilih menjadi anggota dewan. Masalahnya, bagaimana caranya kita terpilih? Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, tahapan pemilu sekarang memasuki tahap kedua. Tahap pertama adalah penetapan calon anggota legislatif. Proses itu sudah dilalui. Tahap yang kedua sekarang, penetapan daftar pemilih sementara. Daftar pemilih sementara sekarang ini sudah diumumkan oleh KPU kepada partai politik peserta pemilu. Pertanyaan saya kepada teman-teman DPC, apakah saudara-saudara semuanya sudah mendapatkan daftar pemilih sementara dari KPUD atau belum? Ada yang sudah, ada yang belum? Kalau yang sudah atau bagi yang sudah, tolong daftar pemilih sementara itu dibuka, dibaca, dipelajari. Kalau yang belum, minta kepada KPUD, karena itu hak partai politik peserta pemilu. Bagi saudara-saudara yang mau baca, yang harus membaca, yang wajib membaca adalah dalam daftar pemilih sementara kolomnya ada nomor, nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan status. Daftar pemilih sementara terdiri dari
setiap TPS. Yang tiap TPS itu terdiri dari 400 sampai dengan 500 nama. Tiap TPS, tiap desa, kecamatan, dan kabupaten. Sumber nama-nama daftar sementara yang diumumkan atau yang diserahkan kita dari KPU adalah dari pilkada terakhir. Kalau pilkadanya berlangsung 2 tahun lalu, apalagi 3 tahun yang lalu, maka KPUD melakukan pantarlih, panitia pemutakhiran daftar pemilih. Untuk dilakukan pemutakhiran daftar pemilih, apakah data pemilih yang sudah ada, yang dilakukan pada saat pilkada terakhir, orang itu masih hidup atau tidak? Orang itu sudah berumur 17 tahun atau tidak? Penyisiran itulah yang kemudian sekarang menghasilkan daftar pemilih untuk pemilu yang akan datang. Daftar pemilih pengelompokannya ada di setiap TPS, tiap desa, dan kecamatan. Saudara, dalam proses pemilu, daftar pemilih biasanya menjadi pintu pertama dari kecurangan pemilu. Banyak partai yang tidak terlalu hirau, tidak terlalu serius dengan daftar pemilih ini. Tapi kalau kita tidak menghiraukan persoalan yang serius ini, maka pelanggaran-pelanggaran berikutnya terhadap pemilihan umum akan. Karena itu saudara-saudara sekalian, saya meminta para caleg, para pengurus DPC, para pengurus PAC, para pengurus ranting untuk membaca ini dengan sungguh-sungguh. Apa yang dibaca? Pertama, karena kolomnya terdiri dari nomor, nama, tempat tanggal lahir, alamat, dan status saudara pelajari. Menurut undang-undang, pemilih adalah warga negara Indonesia yang sudah berumur 17 tahun pada saat diselenggarakannya pemilihan umum 9 April 2014 atau telah menikah. Kalau ini definisinya, maka bacaannya adalah, kalau nomor 1, ini desa apa yang namanya ini? Desa kelurahannya apa? Pengguna. Misalnya TPS 1 Kelurahan Penurunan, kecamatan apa? Ratu Sambar. TPS 1 Kelurahan Penurunan, kecamatan Batu Sangkar. Ya, pokoknya kecamatan itu lah ya. Ratu Sambar ya. Kota Bengkulu. Maka yang dibaca adalah nomor 1. Nama misalnya Budiman. Tempat tanggal lahir. Saudara lihat, apakah Budiman pada tanggal 9 April 2014 usianya sudah 17 tahun atau belum? Sekarang umurnya misalnya 16 tahun. Berarti Anda cek, berarti
pada tanggal 9 April umurnya belum 17 tahun. Belum genap. Karena itu kalau umurnya 16 tahun lebih sekian bulan, lebih 4 bulan, berarti persis 17 tahun. Atau umurnya sekarang 15 tahun Budiman. Begitu lihat tanpa tanggal lahir umurnya 15 tahun, alamat tidak ada masalah. Begitu lihat status sudah menikah, berarti dia aman. Dia berhak menggunakan suaranya walaupun umurnya belum 17 tahun karena sudah menikah. Tapi sebaliknya, kalau Budiman ini umurnya belum 17 tahun, sekarang 15, status belum menikah, berarti dia tidak berhak menggunakan hak pilih. Yang seperti ini tolong ditandai. Ada berapa orang? Dalam TPS 400 sampai 500 nama orang yang belum menikah dan umurnya belum 17 tahun, berapa orang? 1. Yang kedua, alamat. Tadi Budiman. Nomor 2, misalnya Makmuri. Karena Makmuri nama juga. Makmuri umur 23 tahun, cocok. Berarti memang sudah menggunakan hak pilihnya. Alamat. Ternyata Makmuri itu alamatnya bukan di Kelurahan Penurunan, tapi Kelurahan Pegunungan. Ya. Desa sebelah, karena yang sebelah turun, yang satu kan masih naik. Berarti Makmuri ini tidak berhak, sekali lagi, Makmuri ini tidak berhak menggunakan suaranya di TPS 1 Kelurahan Penurunan. Anda putar lagi, coret lagi, ditandai lagi, ini tidak berhak di sini. Atau sebaliknya, Makmuri orang Kelurahan Penurunan, tapi dia di RW yang berbeda, bukan di TPS 1, harusnya TPS 2. Ini juga saudara tandai. Yang seperti ini dalam satu TPS ada berapa puluh atau berapa ratus. Yang ketiga, saudara setiap pagi, siang, sore, malam runtang-runtung sama TS, sama pendukung. Mau lebaran, telepon. Anaknya belum bayar SPP, SMS. Istrinya sakit, ngabarin. Rumahnya bocor, nangis ke rumah. Terus orang ini, orang-orang seperti ini jumlahnya banyak, ternyata tidak masuk dalam daftar pemilih. Kira-kira bagaimana? Orang kita sangka dia punya daftar pemilih, ternyata tidak masuk dalam daftar pemilih. Itu kan sodako masuknya kan. Kalau itu terjadi, maka segera poin pertama, orang yang masuk dalam daftar belum berumur 17 tahun. Poin kedua, orang yang alamatnya tidak berhak di situ, sebab ketentuannya pengguna suara adalah orang yang bertempat tinggal berdasarkan KTP di alamat TPS itu. Yang ketiga, orang yang tinggal di TPS itu tapi tidak tersebut dalam daftar pemilih. Tidak ada gunanya kita runtang-runtung bolak-balik
sama orang seperti ini ternyata tidak menggunakan hak pilih. Karena itu kewajiban kita adalah memperjuangkan sekelompok masyarakat untuk mendapatkan hak. Kalau itu yang terjadi, maka itu harus diajukan dalam revisi daftar pemilih. Di sini pentingnya pengurus ranting. Pengurus ranting adalah satuan pengurus terkecil yang disebut dalam anggaran dasar kita. Dan pengurus ranting di tingkat desa biasanya dia tahu, dia nggak usah baca daftar pemilih, dia tahu kalau ada warganya yang sudah menggunakan hak pilihnya, yang tidak menggunakan hak pilihnya, yang mestinya di TPS seberang bukan TPS sebelah, dia paham. Kalau pengurus ranting diberdayakan, maka pelanggaran-pelanggaran terhadap potensi pelanggaran terhadap pemilih bisa dikurangi, bahkan dinolkan. Karena itu saudara-saudara sekalian, pengurus ranting harus betul-betul bekerja, harus betul-betul dimaksimalkan. Siapa yang ngurus ranting? Struktur anggaran dasar mengatakan PAC. Tapi dalam konteks ini mestinya didorong oleh para caleg di tingkat kabupaten, provinsi, dan daerah. Supaya apa? Supaya semangat dan gairah pengurus ranting untuk bekerja politik lebih kuat. Pengurus ranting itu betul-betul harus diperdayakan. Banyak partai politik yang tidak memperhatikan keberadaan pengurus ranting, akhirnya ya pontang-panting, kerjanya tambah berat, bebannya tidak ringan karena tidak memperdayakan pengurus. Muka-muka berapa kilo dari sini? 300 kilo. Dari sana kapan? Malam. Malam semalam. Ya. Sudah makan pagi? Belum. Ketuanya sudah, tapi yang anggota ini kok banyak yang buruan ini. Mas Henry, berapa kursi dipertaruhkan di muka-muka? Diperebutkan 25 kursi. 25 kursi. Sekarang kita punya kursi berapa? 0. Target Gerindra ada berapa kursi di sana? 5. 5. Ada berapa dapil? 3 dapil. Kalau dari 25 kita bisa dapat 5 kursi, ini beliau bisa menjadi ketua DPRD Kabupaten. Oh, ya. Pokoknya DPC bisa menjadi ketua DPC di sana, bisa ketua DPR di sana. Tapi untuk memastikan saya mau lihat tangan kirinya dulu ya. Tangannya sih mantep ini sebenarnya ini. Jangan deg-deg dulu. Ada berapa DPC di sana? Ada berapa ranting? Ranting Udah, 100. tangannya ada begini terus. Nah, udah selesai. Berapa ranting, Pak? 22 ranting. Ada semua pengurus rantingnya. 90% sudah siap. Berapa 90%? 101. 101. 1 sama 101. 101 ya. Data siap. Datanya siap. Orangnya siap ya? Siap. Kalau betul DPC Muko-Muko ada 101 ranting dari 122 berarti dia tinggal 21 ranting. Dan 101 ranting itu bekerja maksimal, dan setiap ranting kayak Muko-Muko ini semuanya dari 4 DPR RI yang kita perebutkan, saya
perkirakan kita bisa dapat 5 kursi DPR RI. Ada 1 kursi ya. Ini contoh bagaimana ranting ini harus serius. Membentuk ranting susah, memelihara lebih susah, tapi memberdayakan ranting jauh lebih susah. Betul nggak? Insya Allah kita tidak Pak. Pembagian caleg kita per kecamatan ada. Mantap kalau begitu. Caleg Partai Gerindra nomor 3 Dapil 2 Kabupaten Mukomuko. Dalam organisasi struktur PAC saya sebagai wakil ketua. Kalau ketua tadi mentargetkan untuk Kabupaten Mukomuko 5 kursi. Tapi sepengetahuan saya di lapangan sering kesana kesini, kalau 3 kursi saya pastikan. Dan untuk 5 kursi kita harus bekerja keras mulai sekarang. Lebih daripada itu, kami minta untuk calon kabupaten dan calon provinsi dan DPR RI minta kerjasamanya supaya hal tersebut bisa tercipta dengan lancar. Oke, cukup Saya ya. rasa itu saja. Terima kasih. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, ranting ini harus betul-betul diberdayakan karena fungsi ranting sangat berat. 9 partai lolos Senayan, 29 Pamuku. Ada 18 juta suara tahun 2009 yang terbuang begitu saja. 18 juta suara yang terbuang itulah yang menjadi faktor pengurang dari BBP. 2014 dari 12 partai politik diperkirakan ada 3 sampai 4 partai yang tidak mencapai threshold. Diperkirakan. Tapi perkiraan apapun, semua orang memperkirakan Gerindra akan melesat ke atas dari jumlah. Kembali ke BBP. Tadi BBP-nya berapa? Berapa? 6.000. Begitu dibuka kotak suara, dalam satu dapil yang memperebutkan 10 kursi dengan BBP 6.000, Partai Gerindra mendapatkan 15.000 misalnya. Partai Gerindra mendapatkan 15.000, Golkar mendapat 10.000, PDI 8.000, Demokrat 5.000. Ya misal, kalau kejadian ya Pak, begitu dibuka situasi seperti itu, partai-partai lain di bawah 5.000. Suara partai 7.500, suara caleg dari urutan 1 sampai dengan 10 7.500. Kemudian dihitung 15.000 gabungan suara partai dan suara caleg. BPP-nya 6.000. Kursi pertama jatuh ke Gerindra. $15.000 dikurangi 6.000 tinggal berapa? 9. Kita sisa suara 9.000, Golkar dan 8.000. Kita ada suara 9.000 dengan
8.000 masih banyak Gerindra. Maka kita dapat kursi yang kedua. 9.000 dikurangi 3.000 masih sisa berapa? Berapa? 3.000. Untuk menghitung siapa kursi ketiga, sisa suara. Golkar tadi 8.000, kita 3.000, PDI 6. Maka masuk Golkar kursi ketiga. Masuk Golkar kursi ketiga. Kursi keempat masuk PDI. 5 Demokrat. Sampai suara kita dipersandingkan dengan sisa kursi yang lain. Kalau masih ada ternyata kursi ke-6, ke-7, ke-8 masih kosong, kita diadu dengan sisa partai yang lain. Kalau ada partai yang selisihnya lebih tinggi daripada kita, dia lebih berhak. Tapi kalau kita di atas, kita lebih berhak untuk mengisi kursi ke-6, ke-7, ke-8 atau ke berapa. Itu yang pertama. Pertanyaan, siapa yang terpilih? Dulu. Yang terpilih adalah calon legislatif yang suara namanya ditusuk paling banyak. Artinya apa? Suara partai yang 7.500 itu mengikut kepada calon legislatif yang tusukannya paling banyak. Paham nggak? Jelas nggak? Karena itu saudara-saudara sekalian, gak usah ruwet. Saya nomor 3, saya nomor terakhir. Gak ada bedanya nomor 1 dengan nomor terakhir. Semuanya sama. Karena itu saudara-saudara sekalian, tadi di awal saya mengatakan kepercayaan partai kepada saudara untuk memilih saudara menjadi calon anggota legislatif harus digunakan secara maksimal.